Silakan duduk. Karyamu Tahu kenapa ibu kamu tadi? Iya Bu, tentang saya yang di luar. Kamu masih ingat bagaimana cara pakaian tadi? Iya Bu, saya sudah sengaja. Ya, semua orang pasti senang kalau kamu itu manusiawi. Tidak dengan ibu. Nah, tapi setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Sekarang ibu mau tahu alasan kamu menggunakan baju di luar kenapa? Iya Bu, jadi saya sudah buru-buru mengganti pakaian setelah berpakaian dan saya tidak sempat untuk merapikan baju saya ketika melihat Ibu sedang berpikir. Masih ingat dengan tindakan kesepakatan kelas yang Iya Bu, selalu berpakaian rapi ketika saya di sekolah luar dengan maupun di luar kelas. Nah, bagaimana kira-kira solusi yang bisa ambil Ya Bu, pertama saya minta maaf. Kedua, saya akan lebih memperhatikan pakaian saya. Ketiga, saya tidak akan pernah mengulanginya lagi Bu. baiklah, ibu sangat mengapresiasi bentuk tanggung jawab ini dan mudah-mudahan lain kali tidak diulangi lagi ya. Silakan kembali ke kelas atau silakan Waalaikumsalam. hati dan jiwa terpanggil, teguh menyatu. Jadi di kegiatan Allah Subhanahu wa taala dari kesehatan agenda yang telah ditentukan bahwa hari ini adalah pelaksanaan salah satu kegiatan dari komunitas belajar di sekolah kita, yaitu Ruang Berbagi SMP Negeri 33 Konawe Selatan, dengan tema diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan kita siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga nanti apa yang disampaikan dari rekan-rekan teman CG angkatan 9 ini bisa kita aplikasikan atau implementasikan pada pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Saya kira untuk kata sambutan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, agenda acara berikutnya. Di layar untuk materi pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal serta teori motivasi, saya sendiri yang akan membawakan. Jadi karena kami di sini berempat, jadi materi ini kami bagi 4. Saya ingin masing-masing teman-teman saling berhadapan dengan teman yang ada di sampingnya. Silakan berhadapan. Orang yang berada di sebelah kanan saya itu si A, ya. Sebelah kanan saya si A. Orang yang sebelah kiri saya itu si B. Si A silakan menulis barang yang paling berharga, yang kita anggap paling berharga. Silakan tulis barang yang paling berharga. Ini si A. Oke, bisa dikepal. Sudah? Oke, kalau sudah dikepal, sekarang yang ada di sebelah kiri saya tugasnya B. B, perhatikan. Orang B berusaha membuka kepalan di sebelah A. Ya, berusaha membuka kepalan yang ada di sebelah A. Yang B, terserah mau mengancam, mau merayu, mau memberi imbalan penghargaan. Yang B, yang A berusaha mempertahankan karena itu kan barang yang paling Bapak Ibu cintai. Tapi ada sarannya ya Pak? Ada sarannya. Pertama, kalau Bapak kira-kira kita mau apakan ini? Aku lihat saya dari site.
pendapatnya. Terima kasih Pak. Jadi apa yang barusan kami lakukan tadi ini, saya si A, ini Bapak si B. Jadi tadi saya tawarkan, bolehlah kamu ambil tapi dengan satu catatan, jaga rawat saya punya barang. Hal yang paling berharga di dalam hidup saya, boleh saya sebutkan? Bisa. Boleh. Yang pertama itu keluarga, yang kedua adalah ilmu. Iya. Tadi yang terjadi adalah ibu di sebelah saya dengan sangat ikhlas, ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam merayu saya dengan segala cara. Tapi karena ini adalah hal yang berharga, tidak bisa saya lepaskan begitu. Merebut sesuatu yang sangat berharga dari seseorang itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Harus kita lakukan berbagai cara, mulai dari merayu, mulai sampai memaksa. Dan satu kesimpulan yang saya ambil bahwa ternyata cara yang kita lakukan itu bisa menimbulkan berbagai macam efek dari apa yang kita lakukan terhadap orang yang kita ambilkan barangnya. Ya, mungkin kita harus menuntun diri kita untuk bisa mengambil atau meminta sesuatu dengan cara yang terbaik. Kita harus memikirkan satu tindakan yang terbaik agar tidak ada yang Bicara tentang perubahan paradigma. Hal yang contoh kasus yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita mempertahankan barang yang paling bernilai dalam diri kita atau dalam hidup kita, itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan diri kita kecuali diri kita sendiri. Ada ilusi guru mengontrol murid. Artinya apa? Bahwa yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika ada kasus anak bersalah, dengan koreksi dirinya, lama-kelamaan itu akan membentuk suatu karakter yang kita inginkan, ya, karakter yang kita inginkan. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan yang positif itu akan selalu bermanfaat. Kita sebagai guru jangan pernah mudah menyerah bahwa saya sudah berkali-kali kasih tahu, tetap begitu saja. Jadi tugasnya kita untuk terus mengingatkan penguatan positif. Ya. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk merasa memaksa. Sama tadi, di teori kontrol itu harus terjadi kolaborasi, saling bekerja sama, saling menguntungkan, menimang atau menimbang baik buruknya. Jadi itu ya. Teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Jadi di sini pemikiran awal disiplin itu harus ikut aturan dan sebagainya. Oke. Makna disiplin kita kembali berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan karena baris dia disiplin itu belajar supaya dia bisa dihargai. Ya. Yang berikutnya, dalam budaya kita, disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa pandangan disiplin yang kita pahami selama ini, ketika orang paham dengan aturan itulah disiplin. Untuk menegakkan nilai disiplin, ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya antara lain mandiri, bernalar kritis, bertanggung jawab, gotong royong, kreatif, dan masih banyak lagi. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi yang pertama itu motivasi eksternal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Di motivasi yang ketiga inilah yang harus dan akan kita tumbuhkan, baik diri sendiri maupun dengan sesama kita. Jadi dia sadar motivasi itu muncul dari dalam dirinya. Jadi tidak akan terjadi perubahan kalau tidak dimulai dari dirinya. Ketika muncul dari dirinya maka akan terbentuk karakter yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Selamat pagi, kita tepuk tangan satu kali. Ya, saya coba. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat siang, kita tepuk tangan 2 kali. Selamat siang. Kalau
Jadi kalau saya bilang selamat malam, tidak bunyi. Oh, oke. Ya, saya tes ya. Saya tes. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Merubah paradigma kita bahwa penghargaan sebenarnya adalah sama dengan hukuman. Makanya di sini ada tertulis dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman. Penghargaan yang selama ini kita lakukan misalnya ada yang dapat juara 1 kita kasih buku, ya, itu adalah sama dengan hukuman. Contoh misalnya yang bisa kerjakan tugas di depan saya kasih permen, saya kasih gula-gula, saya kasih kue. Sebenarnya itu adalah hukuman, sama dengan hukuman. Kenapa? Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada juga penghargaan yang menghukum dan penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak? Penghargaan mematikan kreativitas pada saat papan. Solusinya bagaimana? Apakah tidak boleh kita menghargai, kita memberikan penghargaan atau reward kepada siswa? Jawabannya boleh. Tapi yang bagaimana dulu? Nih, yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jangan di depan umum. Ya, penghargaan dan pengakuan itu jangan di depan umum, tapi secara langsung. Pengakuan secara pribadi sama, khusus dan pribadi sama, kurang lebih sama. Pengakuan kepada semua murid bergantian, jadi harus adil. Jangan cuma si A saja yang tadi yang bisa menjawab soal, itu yang kita berikan penghargaan. Tidak mau belajar sampai dia duduk di dalam kelasnya kita, itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Harus dihargai dia ada di dalam kelasnya kita. Bukan cuma yang berhasil menjawab soal yang mau dihargai. Si anak yang datang duduk diam dan mendengarkan apa yang menjadi materi kita, bahkan sampai dia menulis juga walaupun jawabannya salah, itu juga harus dihargai. Prosesnya yang dinilai, ya, jangan hasil akhirnya. Seperti yang saya bilang tadi, murid yang datang di kelasnya kita, alhamdulillah dia datang, itu kita apresiasi. Dibandingkan dengan yang sudah kita panggil di belakang sana tidak mau datang. Itu kita perlu apresiasi juga. Kalaupun tidak bisa kita apresiasi secara bergantian di kelas, kita panggil dia. Ada contohnya berikut. Kalau hukuman itu prosesnya adalah secara tidak sengaja dan tidak ada hubungannya dengan pelanggarannya. Tidak ada hubungannya. Kalau konsekuensi ada hubungannya. Contoh, nih, dia ganti kertas yang temannya yang dia coret-coret, itu ada hubungannya, ada hubungannya. Konsekuensi. Itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi pikirannya kita tuh pokoknya harus ada satu batnya supaya tidak lakukan lagi. Tapi kalau di konsekuensi sesuatu saja harus terjadi walaupun tidak menyakitkan. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat? Baiklah, untuk menumbuhkan semangat kita sebelum lanjut materi, saya minta kesediaannya Bapak dan Ibu untuk berdiri sejenak. Bapak Ibu, ada sedikit permainan yang ingin kita mainkan bersama. Jika saya mengatakan, misalnya, jangan lakukan apa yang Anda lihat, tapi lakukan apa yang Anda dengar. Ya, sekali lagi, jangan lakukan apa yang Anda lihat, tapi lakukan apa yang Anda dengar. Misalnya, ketika saya mengatakan saya ingin mengangkat tangan kanan, berarti yang Anda lakukan angkat tangan. Ya, yang harus diangkat tangan kanan atau kiri? Kanan. Ya, karena yang harus dilakukan yang dilihat atau yang didengar? Didengar. Ya, yang kanan. Ya, oke, kita coba. Saya ingin mengangkat tangan kiri. Ya. Saya ingin memegang telinga kanan.
Ada yang terlambat. Oke, sekali lagi. Saya ingin duduk mata sebelah kiri. Ya, ada yang salah tunjuk matanya. Oke, luar biasa ibu bapak sekalian. Silakan duduk kembali. Dan kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang apa itu restitusi, ya, restitusi. Mungkin selama ini kita masih asing dengan kata restitusi ini. Tapi untuk saya pribadi, nanti setelah berada di CGP ini, barulah saya mengenal kata restitusi. Ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di mana selama ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk mendisiplinkan murid itu ada dua, yaitu menghukum dan konsekuensi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Surya tadi. Ya. Nah, dari tindakan pendisiplinan, hukuman dan pemberian hukuman dan konsekuensi tadi, ada dari pendisiplinan yang paling baik, yaitu restitusi. Di mana restitusi ini bukan untuk menghukum atau untuk memberikan siswa seperti saat kita belum mengenal yang namanya restitusi, tetapi kita mencoba untuk memberikan kita mencoba memberikan jalan keluar atau menawarkan jalan keluar kepada siswa atas kesalahan yang telah mereka buat, sehingga diharapkan siswa ini atau mereka ini bisa kembali pada kelompok mereka. Karena tidak bisa kita pungkiri, ketika seorang murid melakukan kesalahan kemudian dihukum oleh guru, itu pasti akan dikucilkan oleh teman-temannya atau dibully karena melakukan kesalahan, sehingga itu bisa berpotensi untuk menjatuhkan rasa kepercayaan diri siswa tersebut, sehingga dia bisa berpotensi untuk melakukan kesalahan itu lagi atau menutup diri dari lingkungannya. Nah, kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Surya tadi, bahwa selama ini yang kita terapkan hukuman dan konsekuensi itu hanya dalam bentuk satu arah. Artinya satu arah, ini hanya dari guru ke siswa tanpa ada tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, kalau restitusi ini adalah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi dia dua arah, sifatnya dua arah. Ya. Nah, membantu siswa murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya di sini kita bisa mengajarkan atau mengajak siswa untuk bisa melihat nilai-nilai apa yang bisa dikembangkan dalam dirinya, yang bisa diambil dalam dirinya ketika dia melakukan kesalahan. Kita menuntun dia untuk bisa dia mengenali nilai apa yang ada di dalam dirinya yang bisa dia lakukan, dan sehingga dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik dan tidak ada perasaan merasa untuk bersalah, kemudian harga diri atau tingkat kepercayaan dirinya tidak merasa dipatahkan atau dijatuhkan begitu saja. Jadi ada solusi yang
ditawarkan, di mana solusi ini itu diambil oleh siswa sendiri. Ya. Nah, di sini ada tabel yang bisa Ibu Bapak saksikan. Ya, ada identitas gagal yang berupa hukuman dan identitas sukses yang berupa konsekuensi dan distribusi. Ya. Yang pertama, di kolom pertama ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Di restitusi, restitusi ini merupakan pilihan. Misalnya kita ambil contoh, seorang siswa membuang sampah sembarangan. Selama ini yang biasa kita terapkan ketika kita melihat seorang siswa membuang sampah sembarangan, itu kita langsung memberikan dia hukuman, mungkin dengan menyapu atau membersihkan WC, kemudian tanpa menawarkan solusi terlebih dahulu, tanpa menanyakan apa sebab dia melakukan hal tersebut. Nah, ketika kita memberikan hukuman tanpa melakukan restitusi, sebelum kita melakukan restitusi, ya, maka siswa ini bisa berpotensi untuk melakukannya lagi karena tidak ada kesadaran dalam diri yang tumbuh, yang berusaha kita gali dari diri siswa tersebut. Tetapi ya, tidak ada motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri siswa tersebut. Nah, kalau dengan metode restitusi, kita harus menanyakan apa alasan dari tindakan yang dilakukan tersebut. Karena suatu tindakan atau hal apapun yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Nah, dari sini mereka bisa mengemukakan pendapat, bisa mengemukakan apa yang ada di dalam hati mereka. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Apakah karena ingin mencari perhatian dari ibunya, atau mungkin karena kesal dari temannya, atau mungkin dia senang menghambur-hamburkan sampah sembarangan, atau mungkin karena belum terbiasa untuk hidup bersih. Ya. Jadi dengan teori restitusi tersebut kita bisa memberikan siswa pengalaman yang baik untuk dirinya sendiri dan bisa dia terapkan kepada orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tujuan dari restitusi ini bukan bertujuan untuk kita buat siswa ini merasa bersalah, kemudian kepercayaan dirinya setelah diberi hukuman misalnya atau menjalankan konsekuensinya, maka dia akan turun sehingga tingkat kepercayaan dirinya itu kurang. Nah, kalau di restitusi ini kita tawarkan bagaimana dia bisa menembus kesalahan itu dengan motivasi dari dirinya sendiri. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Ya, selama ini yang kita ketahui, ketika guru memberikan hukuman kepada murid, terkadang murid itu berpikir, ibu guru atau pak guru itu jahat, pak guru terlalu kejam. Ya. Tapi dengan memberikan restitusi, ini siswa akan berpikir, wah ternyata pak guru dia masih ada kasih sayang yang dia rasakan dari sikap yang kita tawarkan tersebut, sehingga bisa memperbaiki hubungan kita dengan siswa. Ya, kemudian tawaran bukan paksaan. Ya, restitusi bukan untuk memaksa, tetapi ditawarkan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang telah dia buat sendiri. Ya, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya. Artinya dia bisa menanyakan kepada dirinya sendiri, kenapa dia bisa melakukan hal tersebut, apa yang dia inginkan, dan solusi apa yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Ya,
Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, dari ketiga tindakan, hukuman, konsekuensi, maka yang dikerjakan paling baik itu adalah restitusi inilah. Ya, kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, yang selama ini kita lakukan itu hukuman dan konsekuensi itu kita fokus pada tindakan, bukan fokus pada karakter murid. Nah, kemudian fokus pada solusi. Ya, kita menawarkan solusi. Mana solusi ini dibuat atau diambil oleh siswa sendiri tanpa ada paksaan dari gurunya. Ya, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Artinya seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika siswa merasa bersalah atau melakukan suatu kesalahan itu sekarang dikucilkan dari teman-temannya. Ya, dan bahkan tidak jarang juga ada yang membuli sehingga itu membuat dia kurang kepercayaan diri untuk bergabung dengan kelompoknya atau merasa dibuang atau merasa dikanak-kanakan. Ya, sehingga dengan restitusi ini kita harapkan mudah-mudahan anak-anak kita ketika kita menerapkan di sekolah kita ini, mudah-mudahan anak-anak kita bisa tumbuh karakter dari dirinya sendiri, dari dirinya mereka masing-masing, tanpa kita paksa, tanpa kita melakukan pemaksaan untuk melakukan hal-hal yang sudah menjadi aturan dalam sekolah, maka mereka akan melakukannya dengan penuh kesadaran dan termotivasi dari dirinya sendiri. Ya, mungkin untuk restitusi demikian akan dilanjutkan oleh Pak Surya dengan keyakinan kelas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita harus bikin keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mengapa kita harus bikin keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah? Karena kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai dari diri kita yang kita sepakati bersama. Nilai-nilai bukan lagi aturan, tapi nilai dari diri kita seperti tadi, kesehatan, keselamatan. Kalau misalnya, kalau ini bahasanya siswa. Nah, ini juga bahasanya siswa. Ya, satu saja. Sambil di. Kalau terlalu serius juga gurunya, saya juga kali siswa. Akhirnya siswanya cepat lulus. Dari semua yang Bapak Ibu sudah tulis tadi, saya sudah punya 3 kategori besar. Yang pertama adalah tidak boleh makan dan minum di kelas. Ya. Yang kedua, tidak boleh keluar masuk kelas. Yang ketiga, guru tidak boleh marah-marah dalam kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhannya berapa? Ada 5. Itu 5. Ya, menurut William Glasser dalam bukunya Base Theory, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini itu meliputi kebutuhan akan pangan, makanan, minuman, obat-obatan dan sebagainya. Kemudian sandang, ya, kebutuhan akan pakaian dan aksesoris lainnya. Kemudian papan, kebutuhan untuk tempat tinggal. Ya. Kemudian ada lagi yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, untuk di kebutuhan dasar manusia ini, setiap manusia pasti memerlukan itu untuk bertahan hidup. Nah, misalnya dalam satu contoh kasus, misalnya ketika ada seorang anak yang mengambil kotak bekal makanan temannya. Nah, ini gurunya akan dibuat bingung, ya. Dan biasanya kalau kita masih memegang tindakan pendisiplinan dengan cara menghukum, maka kita akan langsung menghukum anak tersebut tanpa mencari tahu apa alasan dari anak tersebut. Nah,
jika misalnya ketika kita sudah melakukan apa yang sudah kita jelaskan tadi di restitusi, dan bila jawaban anak tersebut karena mungkin dia tidak membawa bekal, maka pada saat itu dia sedang mempertahankan hidupnya untuk bertahan hidup, maka dia butuh makan, mungkin karena dia tidak membawa bekal dari rumah. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, setiap manusia itu pasti memerlukan atau butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungannya. Ya, begitupun juga dengan anak-anak. Terkadang mereka melakukan sesuatu yang bahkan mungkin di luar nalar kita, hanya untuk menarik perhatian dari orang-orang yang diinginkan. Apakah itu dari orang tua, atau dari teman, atau dari dari lingkungannya. Ya. Kemudian mereka ingin merasa diterima di lingkungan manapun, apakah diterima oleh orang tua, gurunya, temannya, ya. Sehingga terkadang mereka melakukan hal-hal yang suatu tindakan yang mungkin bagi mereka itu wajar, tetapi bagi orang yang orang dewasa mungkin itu adalah hal yang melanggar aturan. Ya, kemudian penguasaan, kebutuhan dasar manusia akan penguasaan. Ini berhubungan dengan menunjukkan bagaimana kekuatan dia ingin diakui. Mungkin diakui dia hebat, cerdas, ya, pintar dan lain sebagainya, sehingga dia melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak kurang baik, ya, tetapi bagi dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kuat, dia adalah orang yang hebat, dia ingin diakui, dia butuh pengakuan untuk lingkungannya dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian kesenangan, ya, kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Di sini manusia, ya, senang melakukan suatu tindakan yang menurut dia bisa membuat dia senang, bisa membuat dia merupakan hal yang ingin dia lupakan atau ingin menghibur dirinya. Ya, begitupun juga anak-anak. Terkadang ada anak-anak yang senang melihat ekspresi temannya ketika dia menangis. Ya, maka dia akan melakukan tindakan dengan mengganggu temannya tersebut hanya demi untuk melihat ekspresi temannya itu ketika dia sedang menangis, atau mungkin ketika temannya marah ketika dia diganggu. Ya. Nah, jadi untuk kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan ini itu bisa kita bisa kita lihat bagaimana cara anak-anak menunjukkan cara dia ingin bersenang-senang, ya, walaupun dengan cara yang tidak bisa kita terima sebenarnya. Kalau dari segi penglihatan kita sebagai orang yang sudah dewasa, mungkin itu adalah hal yang melanggar aturan, tetapi bagi anak-anak yang belum tahu, yang masih butuh bimbingan, maka ini merupakan tugas kita sebagai orang dewasa, utamanya sebagai guru, untuk menuntun mereka bagaimana melakukan kesenangan itu dengan baik dan bijak. Kemudian kebebasan, ya, kebebasan, kebutuhan dasar manusia ini tidak dipungkiri bahwa setiap orang itu ingin bebas mengekspresikan hidupnya, ya, entah dengan cara apa. Nah, begitupun dengan anak-anak. Ketika dia ingin bebas melakukan sesuatu, terkadang mereka tidak berpikir tindakan tersebut apakah menyakiti orang lain atau mungkin bahkan menyakiti dirinya sendiri. Ya, yang penting kadang anak-anak berkata, saya mah bebas. Ya, artinya mereka tidak peduli apakah itu bisa merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Yang penting mereka bebas. Nah, kebutuhan dasar manusia inilah yang harus kita sebagai guru
bagaimana bisa kita menuntun mereka untuk bisa menemukan atau bisa kita kita penuhi kebutuhan dasar mereka ini dengan cara yang baik dan dengan cara yang bijak, menuntun mereka untuk bisa menemukan diri mereka dengan cara yang baik, ya, sehingga mereka bisa menemukan jati diri mereka dengan jalan yang baik tanpa melakukan hal-hal yang mungkin bisa merusak diri mereka sendiri. Ya, mungkin untuk kebutuhan dasar manusia saya rasa cukup akan dilanjutkan oleh Ibu Mawar Ibu dengan materi tentang posisi kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pihak dosen itu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Kemudian melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser bahwa dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, di sini kita fokus ke diri kita sebagai guru. Nah, kelima posisi kontrol tersebut itu yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, mengajar. Posisi kontrol manajer. Jadi dari kelima posisi tadi, ini adalah posisi terakhir yang kelima, yaitu manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi posisi manajer itu sudah memiliki sifat posisi berada pada posisi teman dan pemantau. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki dan seterusnya. Kemudian tugas seorang manajer itu bukan hanya untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, ya, seperti itu. Nah, ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Misalnya, bisa dilihat ya, itu percakapan antara guru dengan muridnya. Jadi tidak ada bahasa tubuhnya tidak kaku. Kemudian lebih mendekat ke muridnya. Iya, tidak terjadi intimidasi. Dan terjadi komunikasi antara dua arah, dari hati ke hati antara guru dengan muridnya. Iya. Sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Ibu Ria, restitusi itu adalah suatu usaha kolaboratif yang dilakukan antara guru dengan murid untuk membuat murid menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakannya dan untuk lebih menghargai dirinya sendiri. Itu salah satu tujuannya. Segitiga restitusi ini kenapa begitu penting, mengingat fenomena akhir-akhir ini yang sering terjadi, murid yang tidak menghargai gurunya, kemudian terjadi perkelahian antara siswa, pembulian. Kenapa terjadi? Karena murid itu mengekspresikan perilakunya atau tindakannya
Ibaratkan. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan ataupun Sedikit. bertahan? Saya kira tadi. Ditandai dengan Sama kan sama. guru yang berkata, Itu kamu dia bisa pedala. saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Makan. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain Tadi dan terakhir dia. seterusnya. Oh ya, Pak Amit Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahan yang dibutuhkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ditandai dengan kalimat dari guru yang berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu adalah contoh-contoh kalimat pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya agar dia bisa bertanggung jawab dan menghargai dirinya sendiri. Untuk lebih memahami tentang penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid sehingga dia menjadi lebih bertanggung jawab dan menghargai dirinya, itu bisa kita nonton bersama video restitusi yang telah dilakukan dengan baik. Oke, silakan. Prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir. Dengan adanya komunitas belajar ini, saya juga menyadari diri saya juga sebagai guru penghukum ya, termasuk guru penghukum. Nah, saya setelah Ibu KS, semua tadi guru-guru, saya lihat ini luar biasa sekali untuk memaparkan. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam keseharian kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan yang kedua saya mau tanyakan ini, kenapa kita harus menggunakan segitiga restitusi? Terima kasih untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Yakoba, satunya senior. Jadi yang pertama tentang bagaimana kondisi yang kita alami. Jadi kondisi kita alami selama ini, kadang-kadang kita berpikir, kenapa semakin hari semakin seperti ini? Kenapa seperti ini? Jadi sebetulnya pasti ada miskonsep. Artinya ada yang salah dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kenapa ini berlanjut terus dan terus. Jadi mulai dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang tadinya kita berposisi guru sebagai penghukum, sedikit demi sedikit kita mulai berubah. Kita harus berada pada posisi manajer. Dengan posisi manajer. Jadi yang selama ini kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kita harus bergeser. Paradigma berpikirnya kita harus bergeser ke arah ke manajer. Ke arah ke manajer. Berikutnya, perubahan tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dari dirinya kita. Ya. Jadi kita mulai dari dirinya kita dulu. Setelah itu baru kita tularkan. Jadi mungkin mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita bisa mulai dari dirinya kita, kemudian kita tularkan. Nah, terus dan mudah-mudahan ini langkah awal untuk kita supaya sekolahnya kita menjadi lebih baik. Yang berikutnya, kenapa harus segitiga restitusi? Kenapa harus segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah? Jadi dalam segitiga restitusi dia memiliki tahapan-tahapan yang
sudah diuji dari beberapa penelitian bahwa yang pertama karena ada tindakan itu, yang pertama itu menstabilkan identitas. Di sini kita sebagai pendidik harus bisa menstabilkan identitas. Ketika ada masalah, seorang siswa ya atau muridnya kita pasti posisinya dia merasa tidak nyaman, identitasnya itu pokoknya tidak enak, suasana hati apa semua tidak enak. Jadi kita buat dia rasa nyaman dulu sama kita. Yang kedua, validasi tindakan. Kita validasi tindakan. Semua tindakan yang mereka lakukan pasti punya alasannya. Dan tindakan yang dia lakukan itu pasti untuk memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya? Mungkin salah satunya dia ingin senang, mungkin salah satunya dia ingin disayang, mungkin salah satunya dia ingin bebas, mungkin salah satunya dia ingin bertahan hidup, mempertahankan sesuatu kan? Jadi itu. Yang berikutnya setelah kita validasi dia tindakannya karena apa? Kemudian kita baru membuka pikiran ke arah positif, membuka karakter motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya, ya, yang muncul dari dalam dirinya dengan menanyakan apa yang sudah dia yakini, apa yang dia sudah sepakati. Kenapa apa yang harus dia yakini? Karena ketika dia meyakini sesuatu, pasti dia tidak ragu untuk melakukannya. Misal, sholat atau beribadah, dia kan yakin bahwa Sang Pencipta itu ada. Jadi walaupun gak ada yang lihat, dia tetap laksanakan karena dia yakin. Jadi seperti itu jawaban dari saya. Mungkin ada teman lain yang menambahkan. Jadi saya tambahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Yakoba. Mengapa harus diterapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid? Yang pertama, dengan menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kenapa harus dilakukan segitiga restitusi? Karena dengan diterapkannya segitiga restitusi ini akan membuat anak merasa bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Kita membantu murid tersebut untuk mencari solusi. Jadi fokusnya pada solusi. Kemudian yang kedua, kita membuat murid tersebut menghargai dirinya sendiri. Jadi segitiga restitusi itu fokusnya adalah pada membuat anak atau murid merasa bertanggung jawab dan menghargai dirinya sendiri, sehingga nantinya dia akan menimbulkan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Nanti nilai waktu tidak akan terulang lagi karena murid tersebut telah meyakini nilai-nilai kebajikan universal karena telah menemukan solusi untuk atas tindakan yang telah dilakukannya, sehingga dia bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Kenapa anak-anak kita selama ini melakukan apa? Kenapa tidak sesuai dengan harapan kita selama ini? Bahwa anak-anak lebih senang untuk membolos, lebih senang untuk tidak ikut pelajaran di kelas daripada dia datang di kelas. Walaupun datang di kelas, ya tahunya soal pemeriksaan. Jadi kata seperti itu. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Mawar, bahwa anak-anak yang kita lihat sekarang, anak-anak yang ada sekarang di hadapan kita, mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah produk dari kita. Produk dari kita sebagai orang dewasa, entah itu sebagai orang tua di rumah, atau sebagai guru di sekolah, ataupun kita sebagai masyarakat di lingkungan kita. Jadi apapun yang ada pada anak-anak kita sekarang itu adalah produk kita, itu yang harus kita pahami. Ya, makanya dari situ kita harus mulai berubah mereka. Ya, contoh misalnya contoh kecil. Ketika misalnya di lingkungan kita, di lingkungan rumahnya, di sekitar rumahnya kita, seperti yang saya alami kemarin
kalau tidak salah adalah seminggu yang lalu, kalau tidak salah. Anak-anak bermain di sekeliling rumah saya dengar teriakan, "Woi anjing, woi, woi!" Kebun binatang keluar semua. Saya kembali berpikir ke materi memang cocok bahwa anak-anak tidak terbuat dari kita yang membuat mereka, kita yang membuat sehingga mereka seperti itu. Karena selama ini kita biarkan saja, bukan anakku sih. Untuk apa bisa untuk tegur? Secara tidak sadar kita sudah memvalidasi bahwa kita membuat mereka untuk supaya seperti itu. Karena kita bagian dari masyarakat, karena kita bagian dari yang mengambil peran untuk mengubah mereka. Makanya saya begitu tuh, tidak boleh begitu lagi, tidak boleh lagi bilang-bilang anjing. Sama dengan siswa kita, mereka yang ada sekarang adalah produk dari kita. Contoh, dia adalah tentang kelas. Kita sebagai guru paling instruksi dulu. Kita datang ke tawakal, dia masuk ke dalam kelas, bajunya di kiri, kanannya di dalam, kirinya di dalam, kanannya di luar. Contoh kita sampai sini sudah rapi, saya seperti itu. Bagaimana membuat mereka? Mari kita buat keyakinan kelas seperti yang tadi. Dengan adanya keyakinan kelas, tidak ada yang datang terlambat, tidak ada yang datang tidak siap bagi tubuhnya untuk siswanya, tidak siap mengajar, tidak siap belajar, tidak ada lagi. Pasti akan siap karena sudah punya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan pasti dengan sendirinya akan dilaksanakan. Jadi ingat bahwa anak-anak kita yang sekarang yang kita lihat sekarang di hadapan kita adalah produk dari kita sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anak kita. Entah itu kita sebagai guru, sebagai orang tua atau sebagai masyarakat. Jadi mulailah dari yang paling kecil untuk merubah anak-anak kita. Sebelum kita tutup mungkin kita butuh refleksi. Jadi hari ini saya minta tolong mungkin dari Pak Wakil Pak Suyatno mungkin bisa menyampaikan dari apa yang pemaparan yang kami sampaikan hari ini, mungkin bisa sampaikan apa yang diperoleh, pembelajaran apa yang diperoleh hari ini. Jadi nanti Pak Yatno dengan Ibu Rina. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, hormati rekan-rekan semua. Saya menanggapi daripada paparan materi dari awal sampai akhir ini, mungkin banyak hal yang kita peroleh dari komunitas belajar di sekolah kita ini. Ya, tentunya apa yang kita peroleh tadi mungkin sebagai bekal kita. Ya, bekal kita yang selama ini mungkin banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi berkaitan dengan keadaan kita punya siswa-siswi yang banyak masalah-masalah. Tentunya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman guru penggerak semua itu tadi adalah merupakan acuan bagi kita ya untuk bagaimana sedikit demi sedikit ya mungkin kita naik, kita ubah mungkin selama ini ya mungkin apa yang belum bisa kita lakukan sesuai dengan teori tadi mungkin itu merupakan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil dari kegiatan komunitas belajar berbagi SMP Tiga Kota Selatan, di mana di sini diseminasi pelaksanaan budaya positif sekolah. Ya, baiklah, hari ini saya sedikit apa yang dijelaskan ke 4 CGP 9 ini mengenai tentang restitusi serta pengembangan pembelajaran yang lainnya. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suyatno dan Ibu Rina. Yang berikutnya terakhir mungkin ibu sekolah-sekolah sekaligus mungkin dia tutup kegiatannya kita, jadi dia simpulkan sekaligus menutup kegiatannya kita. Ibu kami silakan. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya.
terima kasih atas perhatiannya sampai saat ini masih antusias untuk mengikuti kegiatan kita hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah. Jadi mudah-mudahan melalui kegiatan hari ini, melalui pemaparan dari teman-teman tadi tentang pelaksanaan budaya positif, mudah-mudahan dapat diaplikasikan ke depannya. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita ingin merubah murid kita menjadi lebih baik, yang pertama harus berubah adalah diri kita sendiri. Jangan mengharap murid kita menjadi lebih baik. Kalau ingin muridnya datang tepat waktu, gurunya harus lebih dahulu hadir di sekolah. Begitupun dengan di kelas, baik dalam tindakan maupun dalam perkataan, itu harus menjadi contoh teladan yang baik bagi muridnya. Kemudian sebaik dan sebagus apapun semua program yang kita rencanakan di sekolah, semua tidak akan berhasil kalau dikerja secara individu. Semua akan berhasil jika kita kolaborasi atau kerjasama semua pihak, baik antara kita sesama pendidik maupun antara pendidik dengan murid serta orang tua. Jadi itu semua akan berhasil jika terjadi kolaborasi. Jadi marilah kita bekerja sama dengan penuh keikhlasan, kesabaran. Semoga melalui kegiatan diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah sebagai pendidik dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Maka melalui kesempatan kali ini kegiatan komunitas belajar di ruang berbagi SMP Negeri 33 Menarik Selatan saya nyatakan ditutup dengan